Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai perkuliahan keperawatan dasar hari ini. Sebagai perkenalan, saya Ibu Dwi Novitasari, biasa dipanggil Bu Novi. Kemudian untuk peraturan perkuliahan, tolong selama perkuliahan mute semua ya mikrofonnya. Jadi jangan dinyalakan kecuali nanti di akhir sesi untuk sesi tanya jawab. Bisa kita sepakati begitu, oke? Oke. Kalau ada suara bising maka saya akan melakukan mute all. Tolong jangan dinyalakan lagi sampai diberi kesempatan. Oke, sekarang sudah lebih 114, kira-kira satu kelas lagi bisa kita mulai perkuliahannya, oke? Saya di sini akan memberikan perkuliahan tentang basic need, utamanya yaitu kebutuhan aman dan nyaman. Ini nyaris semua pasien yang dirawat di rumah sakit bisa mengalami salah satu gangguan dari kebutuhan aman dan nyaman. Nyaris semua pasien di rumah sakit bisa mengalami nyeri, walaupun itu nyeri ringan saja. Ada pertanyaan dulu dari Mbak Fitri. Mbak Fitri raise hand, mungkin ada pertanyaan. Silakan di open mic-nya Mbak Fitri. Tidak jadi bertanya. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi pasien, terutama nanti kalau kalian akan merawat pasien post-op gitu ya, pasti akan mengalami gangguan aman nyaman tipe nyeri. Bisa nyeri akut ya, karena efek dari pembedahan. Nah, di sini kita akan mempelajari apa saja definisinya, karakteristiknya ya, atau tanda gejalanya. Bagaimana cara kita mengkaji sampai bagaimana cara kita mengatasi, manajemennya bagaimana. Oke, sebentar saya siapkan bahan ajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Ibu Dwi Novitasari, kita akan mempelajari terkait dengan kebutuhan basic need ya, aman dan nyaman. Sebentar saya minta responnya. Apakah suara tadi terdengar dengan baik? Jelas, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Aman. Untuk tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu memahami tentang apa itu kebutuhan aman dan nyaman dari segi fisiologinya, kemudian dari tipenya, penyebab nyeri, karakteristik, sampai kita ke manajemen nyeri. Di sini kenyamanan ya, tadi saya utarakan bahwa ini merupakan basic need. Kalau kita lihat dari hierarki Maslow, hierarki kebutuhan Maslow ya, kenyamanan ini merupakan suatu keadaan seseorang dia merasa sejahtera, merasa nyaman ya, baik secara mental ya, kemudian fisik, sosial. Ada dibagi menjadi 3, ada kenyamanan fisik ya, kemudian ada kenyamanan lingkungan dan kenyamanan sosial. Untuk rasa nyaman ini dari
Referensi yang lainnya merupakan keadaan terpenuhnya kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan ketentraman. Apa makna ketentraman? Ini kepuasan yang dapat meningkatkan aktivitas atau penampilan sehari-hari. Ada rasa lega ya bahwa kebutuhannya telah terpenuhi, dan ini bersifat transenden lama ya. Kenyamanan seharusnya dipandang secara holistik, mencakup 4 aspek. Ada aspek fisik, ada sosial, ada psikospiritual, dan aspek lingkungan. Dari kenyamanan dipandang secara holistik ini mencakup tadi ada 4 aspek apa saja. Secara fisik, ini terkait dengan sensasi di tubuh, contohnya tidak merasakan nyeri gitu. Kemudian secara sosial, ini terkait dengan hubungan antar personal dengan orang lain, dengan keluarga, dengan lingkungan sosialnya. Kemudian secara psikospiritual, ini berhubungan dengan kewaspadaan internal dalam diri seseorang. Ini ada harga dirinya baik, ya, harga dirinya tinggi, kemudian seksualitas dan makna kehidupannya yang baik dan memuaskan. Untuk aspek lingkungan, ini terkait dengan latar belakang pengalaman eksternal, pengalaman dengan dunia luarnya, ya, dengan cahaya, temperatur, suhu, iklim, warna, dan lain-lainnya. Oke, apabila ada yang tidak terpenuhi dari aspek-aspek kenyamanan tadi, maka akan timbul gangguan rasa nyaman. Gangguan rasa nyaman adalah perasaan seseorang merasa kurang nyaman, kurang aman, ya, kurang sempurna, baik dari segi fisik, psikospiritual, lingkungan budaya, dan sosialnya. Suatu gangguan di mana perasaan kurang senang, tidak lega, ya, tidak sempurna. Dalam dimensi tadi ada fisik, psikospiritual, lingkungan, ya, serta budaya pada diri yang biasanya mempunyai gejala. Ada gejala dan tanda yang bisa kita amati. Contohnya ada tanda minor, mengeluh, mual. Tanda gejalanya apa saja? Batasan karakteristik, ciri-cirinya ya. Ada ansietas, ada kecemasan, ada keluhan secara subjektif ya, berkeluh kesah. Kemudian ada gangguan pola tidur, ada gatal, ada gejala distres, menarik nafas panjang ya, keringetan sedikit seperti itu. Kemudian ada gelisah, irritabel, ketidakmampuan untuk relaksasi, kurang puas dengan keadaan, mungkin menangis, kemudian merasa dingin atau hangat, ya, merasa dingin tangannya, kakinya, atau merasa hangat di kepalanya, di dadanya, di wajahnya, ya. Kemudian merasa kurang senang dengan situasi yang dia hadapi, merasa lapar, merasa tidak nyaman, ada rintihan, ada takut. Untuk penyebab sendiri dari gangguan rasa nyaman bisa terkait dengan gejala penyakit fisiknya, kemudian mungkin ada kurang pengendalian situasional atau lingkungannya, dia sedang dihadapkan dengan stresor ya. Kemudian ketidakadekuatan sumber daya, misalnya dukungan finansial, sosial dan pengetahuan, kurang privasi juga bisa, gangguan stimulasi lingkungan, kemudian efek samping terapi, bisa jadi itu adalah efek medikasi, radioterapi, kemoterapi, atau gangguan peran dalam adaptasi kehamilan. Selain dari gangguan rasa nyaman, secara fisik ya, ketika kebutuhan aman dan nyaman tidak terpenuhi, itu bisa menimbulkan nyeri secara fisik ya. Di mana arti nyeri juga sebetulnya lebih luas ya, yaitu terkait pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan tubuh secara aktual ataupun fungsional dengan onset mendadak atau lambat, ini dengan intensitas ringan hingga berat.
Untuk klasifikasi nyeri bisa berdasarkan lokasi, ya. Ada klasifikasi nyeri berdasarkan lokasi ya, sesuai dengan organ yang nyerinya. Kemudian misal di kepala, di dada, di tangan, di perut, seperti itu. Ini sesuai dengan organ yang terasa nyeri. Atau lokasinya di mana? Di visceral. Ya, visceral organ bagian yang lebih dalam. Contohnya saya sakitnya di dada kiri, oh itu di area jantung. Saya sakitnya di perut kiri sebelah bawah, oh itu di area appendix, seperti itu. Kemudian bisa juga terpancar, revert. Contohnya nyeri jantung bisa terasa di dada kiri dan menjalar ke lengan, ya, lengan atas bahu. Contohnya ini adalah yang revert, ya. Sakit di jantung bisa revert sampai ke wajah. Kemudian ini di paru-paru dan diafragma. Kemudian ini bisa terkait dengan hati. Ini revert, ya. Sakit fisiknya secara visceral, kalau jantung kan di dada sebelah kiri, ya, tapi dia bisa menjalar ke wajah, bahkan ke lengan, ya, ke tangan belakang punggung. Kemudian gallbladder, jantung, liver, stomach, ya. Di sini ada nyeri di pinggang belakang, itu terkait dengan ginjal. Kemudian kalau ada masalah di ovarium, ada nyeri di ovarium bagi perempuan, menjalar ke lebih bawah dari ginjal. Appendix bisa menjalar bahkan sampai ke sekitar paha. Uterus, bladder, ya, di sekitar kaki bawah, ya. Ini juga reverse dari adanya nyeri di ginjal. Contoh lainnya ini tadi sudah dijelaskan, ya, ada yang bagian bawah ini ureter, bladder, ya. Kemudian, nah ini ada plank area. Ini plank area tanda nyeri yang spesifik terkait dengan adanya nyeri di ginjal. Kemudian ada tambahan, nah ini yang sedikit saya jelaskan tadi. Nyeri referral pada jantung dari dada kiri tembus ke belakang, ya, ini yang merah, dan menjalar ke lengan. Ini bisa menjalar dari sisi belakang sini ke lengan, ya. Selanjutnya, klasifikasi nyeri berdasarkan intensitas. Di sini dengan pengukuran angka, ya, angka 0 sampai angka 10. Pembagiannya ketika pasien menentukan angka 0 nyerinya, berarti dia tidak nyeri. Kalau angkanya 1 sampai 3 ini nyeri ringan. Kemudian 4 sampai 6 ini nyeri sedang. Sedangkan nyeri berat 7 sampai 10. Ini bisa didapat dari mana angka ini? Dengan pengkajian mnemonik nyeri. Nanti kita pelajari. Kemudian ada klasifikasi nyeri berdasarkan etiologi. Ada nyeri nociceptif, yaitu ini kerusakan jaringan sehingga sel saraf memberikan alarm. Yang rusak adalah jaringan-jaringan seperti muskulus atau tendon, ya. Kemudian ada sel saraf sehat yang memberikan alarmnya. Contohnya artritis, ya, yang rusak di persendian, ya. Kemudian sel saraf di sekitar persendian mengekspresikan nyeri. Ada nyeri somatik, ya. Nyeri somatik ini terkait di kulit, otot, jaringan tulang, dan jaringan ikat, ya, di jaringan tubuh, nyeri somatik. Kemudian ada nyeri neuropati. Neuro ini berarti sarafnya yang terganggu. Nyeri
penderita diabetes dengan hiperglikeminya bisa menyebabkan kerusakan saraf-saraf perifer, bisa di saraf kaki, bisa saraf tangan, ya, itu disebut sebagai neuropati diabetik. Bedanya ini ya, neuropati berarti kematian, pati itu mati, kematian neuron, kematian sel saraf. Kalau nyeri nociceptif, sel sarafnya normal, yang rusak sekitarnya, ya. Lanjut, ada nyeri neuropati perifer. Ini spesifik ya, perifer bagian yang jauh dari inti tubuh. Ada nyeri CTS contohnya, carpal tunnel syndrome, nyeri di anggota gerak di tangan ya, tangannya, jari-jarinya nyeri, tidak bisa buat ngetik, tidak bisa buat megang, nyeri seperti itu. Kemudian ada nyeri simpatis. Nyeri simpatis ini bisa disebabkan karena adanya edema. Selanjutnya kita bicarakan klasifikasi nyeri berdasarkan durasi. Ya. Nah, untuk terkait dengan durasi ada nyeri akut dan nyeri kronis. Dimaknai durasinya kalau nyeri akut itu rentang 0 sekarang hingga 3 bulan. Ya, nyerinya timbul tidak lebih dari 3 bulan. Disebut kronis kalau nyerinya lebih dari 3 bulan. Kemudian juga ada tambahan, ada nyeri cancer dan nyeri malignan. Nyeri cancer ini nyeri jelas pada penderita cancer itu palliative care ya, nyerinya lama. Kemudian sama nyerinya malignan ya, nyeri karena HIV AIDS ya, dengan penambahan penyakit sekunder yang menyebabkan nyeri. Kemudian bisa juga nyeri karena luka bakar. Oke, di sini ada penjelasan nyeri akut dan nyeri kronik. Nyeri akut biasanya ringan hingga berat, ya. Sama demikian juga nyeri kronik juga bisa ringan, intensitasnya hingga berat. Kemudian untuk responnya, nyeri akut itu respon syaraf simpatis, sedangkan nyeri kronik respon dominannya adalah respon saraf parasimpatis. Terkait dengan respon simpatis ya, pada nyeri akut ada peningkatan heart rate, peningkatan RR, peningkatan tekanan darah, ada diaforesis, ada keringat berlebih, kemudian ada dilatasi pupil ya, pelebaran pupil. Itu khas pada nyeri akut. Sedangkan pada nyeri kronik ya, responnya lebih pada saraf parasimpatis. Dia sudah toleran sehingga vital sign-nya normal. Berbeda dengan nyeri akut. Vital sign-nya normal, kemudian bisa kulitnya terasa kering ya, terasa hangat. Pupilnya bisa normal atau berdilatasi. Terkait dengan injury jaringan, dengan kerusakan jaringan ya, hingga nanti selama proses penyembuhan. Kalau nyeri kronik ya, walaupun ini jaringannya sudah sembuh, tetapi ini tetap berlanjut nyerinya ya. Setelah sembuh nyeri pun tetap berlanjut. Kemudian ini secara subjektif, pasien bisa jadi tidak bisa istirahat, dia merasa cemas, dia melaporkan nyeri ya. Kemudian ada perilaku-perilaku yang mengindikasikan dia nyeri, bisa crying, bisa menangis, kemudian dia bisa melindungi area yang nyerinya ya, sifat protektif, jangan senggol tangan saya, jangan senggol kaki saya, seperti itu, melindungi area yang nyeri. Sedangkan pada chronic pain ya, klien biasanya lebih depresi. Karena apa? Kok nyeri saya nggak hilang-hilang, sudah selama ini nggak hilang-hilang ya. Dia cenderung depresi dan withdrawal. Kemudian pasien bahkan tidak bisa menyatakan nyeri lagi
ya, dia antara depresi, antara menerima bahwa dia nyeri, ya. Kalau dia nyeri akut, dia mengaduh, ya, dia mengutarakan nyerinya, aduh saya nyeri, atau bahkan menangis. Kalau pasien yang dengan chronic pain, ya, pasien kanker, pasien dengan luka bakar malignan, ya, mereka biasanya lebih diam, ya, antara menerima dan depresi terkait dengan nyerinya, ya. Perilaku yang menandakan nyeri pun terkadang tidak ada, paling hanya mengaduh ringan seperti itu, merubah posisi, begitu. Ini kita bahas lebih lanjut terkait dengan nyeri akut, ya, dimaknai oleh perawat, ya. Ini saya ambil dari buku diagnosa keperawatan kita. Nyeri akut ini adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan, baik secara aktual atau fungsional, dengan onset dengan waktu mendadak atau lambat, ya, dan berintensitas ringan hingga berat dalam kurun waktu 3 bulan. Adapun penyebabnya, ini ada penyebab cedera fisiologis, kimia, dan fisik. Yang terkait dengan fisiologis, ini contohnya adalah inflamasi, leukemi, dan neoplasma atau kanker. Terkait dengan kimiawi, bisa terkait dengan kulit terbakar karena kimia, ya. Kemudian ada bahan iritan. Kemudian untuk cedera fisik bisa mungkin terkait abses, amputasi, ada kulit terbakar secara fisik, ada terpotong, tersayat, ya, mengangkat benda berat, prosedur operasi, trauma, dan latihan fisik yang berlebihan. Untuk nyeri akut sendiri memiliki gejala mayor dan gejala minor. Gejala mayor ini banyak ditemukan pada pasien, gejala minor ini gejala tambahannya. Untuk gejala mayor, dia tampak meringis, kemudian sifat protektif, ya, berusaha melindungi area yang nyeri, waspada. Contohnya dia berposisi menghindari nyeri, dia meringkuk, ya, miring, ya. Kemudian ada gelisah, frekuensi nadi meningkat, dan sulit tidur. Untuk gejala minor, gejala yang tambahannya bisa tekanan darah meningkat, pola nafasnya meningkat, RR-nya meningkat, ya. Nafsu makan berubah, bisa menjadi tidak nafsu makan. Proses pikir terganggu, contohnya konsentrasi yang sulit, kemudian menarik diri, dia tidak peduli dengan lingkungan, dia hanya fokus pada diri sendiri, serta ada diaforesis, ya, keringat berlebihan karena dia sedang nyeri. Selanjutnya ini terkait dengan nyeri kronis. Dari definisinya, nyeri kronis adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan, baik itu secara aktual atau secara fungsional, dengan onset mendadak atau lambat, intensitasnya ringan sampai berat, dan konstan, di mana ini berlangsung lebih dari 3 bulan. Ini makna pembedanya nyeri akut dan kronis. Makna akut, onsetnya tidak lebih dari 3 bulan, sedangkan kronis onsetnya lebih dari 3 bulan. Untuk penyebab nyerinya, ya, penyebab dari nyeri kronis ini bisa terkait dengan kondisi muskuloskeletal, contohnya artritis pada lansia, ya, bisa osteoartritis atau rheumatoid artritis, gout artritis, itu bisa lama sepanjang usianya, ya, tinggal dikendalikan nyeri karena penyakitnya, dikontrol pola hidupnya. Kemudian bisa terkait dengan kerusakan sistem saraf, ya, pasien tadi contohnya dengan neuropati diabetikum, ya. Kemudian ada penekanan saraf, ya, karena trauma fisik,
Bisa juga karena infiltrasi tumor atau kanker. Infiltrasi berarti ada penyebaran tumor atau kanker. Ada metastasis, pendesakan jaringan sekitar, ini bisa menyebabkan nyeri kronis. Kemudian ada ketidakseimbangan neurotransmitter, neuromodulator, dan reseptor, sehingga saraf nosiseptornya menghantarkan impuls nyeri. Kemudian gangguan imunitas, contohnya neuropati terkait dengan HIV, ya ini yang menyebabkan nyeri malignan ya, ataupun virus karena varicella zoster. Setelah varicella zosternya ini sembuh, terkadang ada sequel, ada gejala sisa, ya bisa menyebabkan nyeri kronis. Penyebab dari nyeri kronis yang selanjutnya ada gangguan fungsi metabolik ya, bisa karena hipertensi, karena diabetes ya, menyebabkan nyeri kepala, nyeri di kaki, di tangan, seperti itu. Kemudian riwayat posisi kerja yang statis ya, posisi duduk ya, lama-lama bisa menyebabkan LBP, low back pain gitu. Peningkatan indeks massa tubuh, ada orang yang kegemukan, maka dia akan menopang berat badannya di lututnya, di kakinya, ya, di pinggulnya, ini berat, sehingga bisa nyeri di lutut, nyeri di punggung, ya, karena peningkatan massa, peningkatan berat badan. Kondisi pasca trauma bisa karena fraktur dan sebagainya. Ada tekanan emosional sehingga dia tidak bisa mengontrol diri sendiri, terkait dengan nyeri juga, riwayat penganiayaan secara fisik, psikologis ataupun seksual, serta riwayat penyalahgunaan obat-obatan. Ini terkait dengan tanda gejala mayornya dan minornya. Untuk nyeri kronis, tanda gejala mayor juga ada subjektif, dia mengeluh nyeri, merasa depresi karena tertekan, dan bisa tampak meringis, gelisah, tidak mampu menuntaskan aktivitas. Untuk gejala minornya, dia bisa merasa takut untuk mengalami cedera yang berulang, sifat protektif, waspada, pola tidur bisa berubah, anoreksia karena dia ada gangguan pola makan, ya, fokus menyempit, dan bisa berfokus pada diri sendiri dan mengalami isolasi sosial. Terkait dengan perbandingan nyeri akut dan kronis, ya, kita ulas kembali. Dari segi onsetnya, nyeri akut itu cepat, sedangkan nyeri kronik itu stabil, gradual. Kemudian nyeri akut berkaitan dengan kerusakan jaringan ya, secara potensial dan aktual. Kalau nyeri kronik ini terkait dengan progresivitas dari penyakitnya, ya, perjalanan penyakitnya. Bisa jadi ini tidak terkait dengan kerusakan jaringan now, current ya. Bisa jadi kerusakan jaringannya sudah sembuh, tetapi nyerinya masih berlanjut. Selanjutnya dari durasi ini singkat sampai batas waktu, ini masih teori yang lama, saya revisi ya, ini 3 bulan. Kemudian sifatnya continuous, dismiss, dan bisa sembuh. Sedangkan untuk dismiss itu bisa diabaikan. Untuk nyeri kronik, yang selanjutnya adalah perbandingan dari nyeri akut dan kronik selanjutnya, ada respon sikap, respon perilaku pasien. Pada akut pain ini restlessness, ya, mengganggu istirahat, ansietas, guarding, gelisah, ya, kemudian mengkerut wajahnya, menangis, ya, meringis, seperti itu. Dan biasanya pasien melaporkan, saya saat ini nyeri. Sedangkan chronic pain, nyeri kronik, perubahan perilaku pada pasien biasanya dia udah
apatis. Apatis tuh efeknya datar, tumpul wajahnya gitu. Dia bisa tetap istirahat, tidur karena dia beberapa kali sudah toleran dengan nyerinya. Ya mau bagaimana lagi dengan nyeri saya gitu kan. Kemudian dia bisa fokus atau juga bisa terdistraksi aktivitasnya. Biasanya pasien tidak lagi melaporkan saya saat ini nyeri, ya, tetapi cukup dia merasakan gitu untuk chronic pain. Efek atau impact pada psikologikal pasien untuk nyeri akut biasanya berimpact secara fisik dan emosional. Ya, secara fisik kan ada peningkatan heart rate, nah seperti itu. Kalau chronic pain bisa lebih depresi, ada penurunan respon fisik, kemudian emosi ya, karena no antipathic end. Jadi ya sudah, nyeri saya ini mungkin sampai akhir gitu ya, sampai selesai penyakit saya, sampai atau mungkin sampai akhir hayat begitu akan diterima. Kemudian untuk nyeri akut, pasien biasanya memiliki coping yang baik untuk mengetahui bagaimana bisa menghentikan nyeri ini ya. Nah, sedangkan chronic pain ya, kemungkinan ini adalah permanen, menghasilkan gangguan, menjadi gangguan melakukan activity daily living pada pasiennya, kemampuan untuk berhubungan personal, untuk melakukan pekerjaan, ya, untuk bekerja untuk menghasilkan karya dan sebagainya. Ini penyimpulan dari tipe-tipe nyeri. Ya, ada nyeri superficial atau cutaneous, nyeri visceral, somatik, nyeri yang terradiasi, nyeri yang terreferent, kemudian ada phantom pain dan psychogenic pain. Untuk superficial dan cutaneous dari lokasi ya, skin, kulit dan sukutan tisu jaringan sukutan di bawahnya. Contohnya karena kita tergores, superficial saja. Ya, teriris pisau saat di dapur. Untuk visceral ini reseptor nyerinya lebih dalam. Contohnya nyeri di organ abdominal karena kanker, nyeri persalinan itu adalah visceral pain. Untuk somatik ini terkait dengan ligamen, tendon, blood vessel, pembuluh darah, dan tulang. Contohnya adalah artritis dan kanker tulang. Untuk radiasi, contohnya peningkatan pada satu sisi ataupun extend dia meluas ke sisi lainnya. Contohnya nyeri pada lumbar vertebrae, nyeri punggung, nyeri yang terkait dengan pembesaran kelenjar limfatik juga bisa terradiasi. Nyeri yang terreferen, yang terekspresikan ke organ, ke sisi lain, jadi dilihat kembali gambarnya ya, bagaimana nyeri di ginjal itu bisa ada plank area ya, sampai paha, sampai punggung ya, atau nyeri di jantung bisa dari dada kiri yang menyebar ke lengan kiri seperti itu ya. Contohnya nih iskemia jantung ya, bahkan sampai jauh sampai ke rahang gitu, terekspresinya sampai ke sana. Kemudian appendicitis bisa ada McBurney point ya, ada nyeri spesifik untuk appendicitis. Kemudian ada phantom pain. Phantom pain ini dihasilkan karena amputasi ya. Mungkin ada trauma berat, ada fraktur, ada patah tulang sehingga harus diamputasi. Dia masih merasakan nyeri pada terasa seperti nyeri pada area yang sudah diamputasi ya. Kakinya masih terasa dan nyeri padahal kakinya sudah diamputasi. Kemudian psychogenic pain. Psychogenic pain itu karena emosi, bukan karena fisik.
ya, persepsi nyeri tanpa ada penyebab fisik, ya, bisa dikaji. Untuk stimulus nyeri, penyebab nyeri bisa karena mekanik, bisa karena suhu, termal, dan bisa karena kimia. Untuk mekanikal ya, bisa trauma, jatuh, laserasi, fraktur ya, atau yang disengaja dengan operasi ya. Ada kerusakan jaringan, kemudian bisa ada iritasi pada reseptor nyeri sehingga nyeri terekspresi, ya ada mungkin juga inflamasi. Gangguan pada jaringan tubuh, ya mekanik contohnya karena edema. Ya, edema akan menyebabkan tekanan pada reseptor nyeri, ya. Edema pada persendian karena artritis, ya. Yang mengalami gangguan itu jaringan sekitarnya, karena jaringan sekitar menekan saraf nyeri, akhirnya saraf nyeri yang mengekspresikan nyeri itu sampai ke korteks cerebri. Kemudian bisa karena penutupan jalur tubuh, blockade of body duct. Contohnya distensi pada lumen ini, ya. Ada hambatan, misalnya ada hambatan saluran empedu gitu ya, sehingga empedu tidak bisa keluar ke duodenum. Nah itu nyerinya luar biasa di perut gitu ya. Contoh dari hambatan duktus di bagian-bagian tubuh, ada banyak sekali duktus saluran di tubuh ya. Kemudian ada tumor atau pembengkakan, pembesaran, ada massa, ada jaringan yang membesar, itu bisa meningkatkan tekanan sehingga menekan reseptor nyeri, menyebabkan iritasi pada nosiseptor. Kemudian ada spasme otot. Spasme otot juga akan menstimulasi reseptor nyeri ya. Selanjutnya ada stimulus nyeri yang berikutnya, ada termal, ekstrim ya, suhu yang ekstrim dari panas atau dingin ya, karena terbakar. Kalau ekstrim cold karena suhu dingin yang ekstrim bisa menyebabkan frostbite. Frostbite adalah kematian jaringan karena suhu yang sangat dingin. Ini kisah nyata, silakan silakan tonton Mount Everest. Bagaimana 6 orang bertahan hidup saat pendakian Gunung Everest. Ya, ada yang meninggal, ada yang hidup survive menceritakan kejadian ini, bahkan sampai difilmkan, tetapi dengan menderita frostbite ya. Dan itu sisi frostbite, kematian jaringannya itu tangannya hitam, itu harus diamputasi, harus dibuang supaya tidak menyebar. Ya, itu bisa menstimulus nyeri baik panas maupun dingin. Penyebabnya karena kerusakan jaringan ya, dan menstimulasi reseptor nyeri yang sensitif perubahan suhu, thermosensitive pain receptor. Stimulus yang lainnya karena kimia, bahan kimia ya, adanya misal gangguan hantaran oksigen di dalam tubuh, itu menyebabkan iskemia jaringan sehingga memblokade arteri. Contohnya ini memblokade arteri koroner sehingga jaringan jantung atau jantung tidak diperdarahi oleh arteri koroner. Ya, ini menyebabkan nyeri yang sangat hebat. Ya, pasiennya bisa berteriak nyeri, memegang dada sebelah kiri. Nah, ini bisa diberikan medikasi, nanti bisa dengan nitrogliserin, ya kita pelajari di belakang. Kemudian ada spasme otot, ya, spasme otot, injuri karena olahraga, ya, kurang pemanasan, ya, cedera otot. Ini menyebabkan iskemia sekunder, ya, ataupun stimulasi mekanis ya. Nah, selain ini juga bisa iritasi dari agen-agen di luar tubuh ya, penggunaan kosmetik yang salah ya, menggunakan hidrokuinon melebihi aturan ya,
sehingga bisa mengiritasi, menyebabkan nyeri pada wajah, rasa terbakar pada wajah gitu ya, atau terkena air keras gitu ya, hidrogen H2SO4 gitu ya, terkena air keras, terbakar ya, luka bakar karena zat kimia seperti itu. Nah, ini penting dipelajari, harus paham bagaimana fisiologi nyeri. Fisiologi nyeri adalah tahapan sehingga kita bisa terekspresi nyeri. Dari mulai kita kena ada stimulus nyeri, prosesnya di dalam tubuh seperti apa, hantarannya seperti apa, sampai otak bisa mempersepsikan saya nyeri. Ya. Proses fisiologis nyeri itu ada 4 tahapan. Pertama, transduksi, transmisi, yang kedua, yang ketiga, persepsi, yang keempat adalah modulasi. Ini gambaran, semoga kalian menjadi jelas ya. Pertama yaitu transduksi. Transduksi adalah penerimaan neurotransmitter. Ini adalah protein ya, neurotransmitter yang diterima oleh reseptor nyeri. Reseptor nyeri namanya nociceptor. Ya. Ulangi, transduksi adalah penangkapan neurotransmitter yang dihasilkan dari jaringan yang terluka. Apakah itu karena jaringan pembengkakan, karena tumor, karena peradangan, atau karena trauma fisik, ada terbakar, teriris, nah itu semuanya rusak. Kurang oksigen itu rusak ya. Ingat kembali tadi ya, stimulus-stimulus nyeri. Nah, karena injury jaringan, trauma jaringan tersebut akan melepaskan neurotransmitter, ditangkap oleh reseptor nyeri. Apa namanya? Nociceptor. Ini disebut sebagai tahapan transduksi. Ya, ingat ada sinyal ditangkap antena. Nah, gampangnya begitu biar kalian paham. Kalian mau nonton TV ya, ada antena, ada sinyal di luaran sana ya. Penangkapan sinyal oleh antena ya, itu adalah proses transduksi. Penangkapan neurotransmitter pada reseptor itu adalah transduksi. Selanjutnya ada proses dari reseptor ya, transmisi, penghantaran ya, dari reseptor pindah seperti itu. Kemudian masuk ke spinal ganglia ya, masuk ke ini sumsum tulang belakang. Oke. Lalu naik ke ini bagian otak. Ini adalah transmisi. Transmisi bisa menggunakan serabut saraf besar, bisa menggunakan serabut saraf kecil. Serabut C itu serabut saraf kecil, dia transmisinya lambat, sifatnya dullness itu tumpul. Contohnya dia menghantarkan nyeri yang kronik. Sedangkan serabut yang besar, serabut A delta, ini transmisinya cepat ya, dan mudah melokalisasi nyeri. Semuanya masuk ke ganglia spinalis ya, masuk ke tanduk dulu, masuk ke dorsal horn ya, kemudian di sini akan dihantarkan lagi ke atas, ascending neuron ya, masuk ke ascending neuron, masuk ke otak ya, ke talamus dan sampai ke korteks cerebri. Disinilah yang mempersepsikan nyeri ya, jalur persepsi nyeri. Nah, tetapi ada di sini descending neuron. Ya, ada descending neuron dari korteks cerebri masuk ke di sini gate ya, di dorsal horn di sini. Ya, ini yang bisa memodulasi, menurunkan nyeri.
Saya ulangi, nih modulasi menggunakan descending neuron, descending system. Ini akan melepaskan opiat endogen dan serotonin serta norepinefrin ya. Ada hormon opiat endogen, opiat yang kita produksi sendiri ya dari korteks cerebri. Ini akan menginhibisi, menghambat, mengganggu laju nyeri yang ke atas. Ya, akhirnya di sini ada modulasi, ada penurunan hantaran nyeri. Sehingga dengan proses modulasi ini persepsi nyeri bisa menurun. Ulangi lagi fisiologi nyeri. Apa saja tahapannya? Transduksi, transmisi, persepsi, dan modulasi. Transduksi penerimaan rangsangan nyeri oleh reseptor nyeri, transmisi hantaran nyeri sampai ke otak, ya. Persepsi adalah otak mempersepsikan, oh tangan saya nyeri, nyerinya tumpul, nyerinya tajam, nyerinya sedang. Nah, itu persepsi nyeri. Kemudian ada modulasi. Modulasi adalah hal yang bisa menurunkan persepsi nyeri kita karena kita punya obat opiat, kita punya ibaratnya morfin yang diproduksi oleh tubuh sendiri. Ya. Nah, melepaskan endogenes opiat, kemudian hormon serotonin, norepinefrin, ini yang akan mengganggu jalur penyampaian nyeri. Paham ya? Nah, di sini di dorsal horn ini, di sini ada istilahnya gerbang. Nanti kita akan belajar tentang gate control. Gerbang nyeri, kita bisa mengontrol gerbang itu akan terbuka, ya berarti nyerinya akan sampai ke otak. Kita bisa merasakan nyeri, tapi bisa kita modulasi. Oh, kita berikan terapi untuk menutup gerbang itu sehingga nyerinya tidak muncul. Ya, pasiennya mau dioperasi, kita tutup gerbangnya supaya pasien tidak jejeritan saat dioperasi karena merasakan nyeri. Paham ya? Nah, itu adalah proses modulasi. Kita bahas perjelas. Proses pertama adalah transduksi. Transduksi di sini ada saraf 1, ya arahnya ke kiri nih. Saraf 1 dan saraf 2. Ada penyampaian substansi P atau prostaglandin. P itu singkatan dari prostaglandin, dari bisa diproduksi dari sel saraf, bisa diproduksi dari sel yang mengalami injury. Dengan penyampaian prostaglandin kepada ujung saraf nosiseptor, ya, maka prostaglandin ini akan memicu hantaran nyeri dari saraf nosiseptor ke otak. Ya. Efek dari prostaglandin ini bisa menyebabkan vasodilatasi dari pembuluh darah yang kecil, kemudian peningkatan permeabilitas vaskuler. Nah, yang ini stimulasi neuronosiseptik, stimulasi saraf nyeri. Ya, ini akan across the synapse. Synapse itu adalah celah antara neuron 1 dengan neuron 2 sehingga persepsi nyeri ini akan sampai walaupun kita nyerinya di ujung kaki sana kok bisa sampai ke otak. Ya karena ada nih proses sinaptik penyampaian dari saraf 1 ke saraf 2 dan seterusnya. Proses yang kedua yaitu transmisi. Tadi kita sudah bahas terkait dengan transduksi, yaitu penerimaan rangsangan stimulus nyeri pada saraf nosiseptor. Nah, ini bagaimana saraf nosiseptor mentransmisikan, menghantarkan ya. Impuls saraf ditransmisikan, dihantarkan melalui melintasi sinap, yaitu melalui penangkapan neurotransmitter. Ketika ada aktivasi dari nosiseptor, ya, di sini ada dua saraf yang berhubungan. Ada saraf pertama dengan saraf yang kedua. Celah antara saraf 1 dengan saraf 2 disebut sebagai sinap, sinaptik atau sinap, celah antar saraf.
Saraf yang pertama setelah dia menghantarkan nyeri, ya, menghantarkan impuls pesan tertentu, dia ada potensial aksi untuk berkomunikasi dengan saraf yang kedua. Dia akan mengeluarkan neurotransmitter. Neurotransmitter yang spesifik untuk nyeri tadi adalah prostaglandin. Prostaglandin akan ditangkap oleh reseptor pada saraf yang kedua. Penangkapan prostaglandin pada reseptor spesifiknya akan menimbulkan efek internal pada saraf yang kedua. Seperti itu terus sampai ke otak, ya. Nah, ini cara yang mudah untuk memahami transmisi, yaitu penghantarannya saraf. Ya, penghantaran saraf karena ada stimulus nyeri sampai ke otak, ya. Sambung-sambung menyambung, ya. Nah, stimulus ditransmisikan melalui neuron nociceptif afferent, ya, atau nociceptif yang ke atas, ya, dari lokasi nyeri menuju ke otak. Kemudian bisa melewati sumsum tulang belakang yang akan diteruskan ke otak. Setelah sampai otak nanti akan ada persepsi nyeri. Ya, nyeri yang kita terima, yang kita rasakan. Ini yang mudah lagi, ya, dari penjelasan transmisi. Jalur nociceptif menyampaikan saraf nyeri dari lokasi cedera ke korteks cerebral. Ini lokasinya tadi di tangan, misalnya di kaki kesandung. Kemudian oleh neuron nociceptif sampai ke spinal cord, sampai ke tulang belakang. Kemudian ada masuk di dorsal horn. Dari dorsal horn ini akan diantarkan menuju ke talamus, talamus ke korteks cerebri. Ya, di talamus dan korteks cerebri di sini ada proses yang ketiga, yaitu persepsi nyeri. Tusukan pertama, aduh, ya, itu berarti sudah ada proses persepsi nyeri. Ya. Setelah ada transduksi, ada transmisi, maka ada modulasi. Ini adalah proses transduksi, ke sini adalah proses transmisi, kemudian dibaca oleh otak tadi, oleh korteks cerebri dan talamus, muncul persepsi. Yang tahap terakhir dari fisiologi nyeri adalah modulasi. Modulasi menggunakan descending neuron, yaitu menghambat jalur transmisi nyeri dalam sistem analgesik tubuh sendiri. Otak akan memproduksi namanya opiat-like peptide, yaitu peptida yang seperti opiat, seperti morfin, yang itu akan memblokade, menutup transmisi nyeri. Ya, ditutup oleh siapa? Descending neuron. Descending neuron menghambat transmisi nyeri. Ya, di sini kita akan belajar gerbang nyeri. Ya, nanti di slide belakang ada pembelajaran gerbang nyeri. Ini adalah transduksi, kemudian transmisi ke atas, ini tanpa gangguan dulu ya, sampai persepsi. Ya, tapi tubuh juga mempunyai defense mechanism, ada proses pertahanan diri. Ya, maka akan ada modulasi. Modulasi adalah untuk menurunkan rangsangan nyeri sehingga nyerinya tidak timbul terus-menerus. Paham ya? Modulasi di sini bisa dilakukan oleh neuron descending karena dia akan menghambat hantaran transmisi oleh ya beta endorfin atau endogenous morfin, atau juga bisa disebut ini opiat-like peptide. Oke, respon nyeri kita ada refleks juga ya, refleks proprioceptik, ini refleks yang cepat gitu ya. Ketika kita ada hot kompor nih, atau ada metal, ada panas nih ya, kita tersentuh benda yang panas ya, refleks ini ya masuk ke dorsal horn saja ya, ini oleh reseptor saraf sampai ke tulang belakang ya, tarik langsung ini tangannya menjauhi sumber
panas, ya. Itu bahkan tidak sampai ke otak, bisa sampai ke dorsal horn saja. Itu adalah refleks proprioseptik. Contoh yang lainnya ya, dari respon nyeri ini kita teriris kertas pun kalau masih baru juga bisa mengiris ya, bisa melukai ya, menyayat. Maka kita ada refleks proprioseptik ya, ketika tangan kita teriris ya, kemudian kita sampaikan dulu ke medula spinalis ya, menuju ke vertebra, ya akan ada perintah motorik tarik tangannya gitu, pencet tangannya kalau itu tertutup, itu refleks proprioseptik. Untuk Kok saya lihat ada yang mencoret-coret bahan ajar saya ya. Tolong teman-teman jangan coret-coret, anotasinya memang tidak di nonaktifkan sama BAAK, tapi mohon kerjasamanya jangan dicoret-coret layarnya nggih. Saya share kembali bahan ajarnya. nyeri apakah diteruskan? Ya bisa saja diteruskan ya. Nih, rangsangan nyeri tetap bisa diteruskan, ditransmisikan ke otak. Ya, menstimulus otak untuk respon yang lainnya, mungkin mengadu, menangis ya, atau biasa yang kecil gitu ya, tergantung severity atau severity itu keparahan nyeri yang dirasakan. Nih, berikutnya ada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi respon nyeri. Sebetulnya ada banyak, di sini hanya menuliskan beberapa saja ya. Ada kultural budaya, orang Jawa, orang Medan, orang luar negeri akan berbeda dalam mengekspresikan nyeri. Orang Jawa lebih kalem, orang luar negeri ya, misal Arabik atau Amerikan atau Eropaan akan berbeda ya. Dengan orang Medan mungkin akan lebih ekspresi, berteriak. Kalau orang Jawa merengis-merengis doang gitu ya. Nah, itu kultural budaya ya. Agama pun juga demikian. Agama akan mempengaruhi penerimaan seseorang terhadap nyeri. Oh, ini cobaan, oh ini penggugur dosa akan saya terima, dan seterusnya. Itu contoh bagaimana kultural budaya dan spiritual mempengaruhi respon nyeri. Selanjutnya tahap perkembangan terkait dari bayi sampai lansia, sampai ajal gitu ya. Tahap perkembangan, anak kecil jatuh nangis. Kalian jatuh sandung nangis nggak? Nah kan gitu ya, perbedaan tahap perkembangan ya. Kemudian lingkungan ya. Lingkungan juga mempengaruhi respon nyeri. Apakah lingkungan mendukung ataukah lingkungan malah semakin menyebabkan nyeri? Orang lagi sakit gigi kok lingkungannya berisik, tambah sakit nggak giginya? Ya, itu contoh mudahnya. Kemudian dukungan keluarga, ibu mau melahirkan, mulus-mulus sendiri, meringis-meringis sendiri, itu ya, dukungan keluarga, ayo diantar, ayo dielus-elus punggungnya, kan begitu, ya, diremas jarinya, itu untuk mengekspresikan nyeri, untuk mengurangi nyeri, gitu, teknik distraksi, ya. Kalau keluarganya abai, kita lagi jatuh dari motor, meringis-meringis sendiri, nyeri-nyeri sendiri, nggak ada keluarga yang mendampingi, tambah sedih, tambah nyeri ya. Kemudian pengalaman sebelumnya ya, ibu melahirkan yang pertama, sampai nangis, sampai teriak-teriak, pengalaman yang pertama begitu menyakitkan. Lahiran yang kedua bisa lebih kalem, saya pernah merasakan melahirkan yang pertama, atau saya pernah operasi yang pertama begitu ya. Ada pengalaman sebelumnya terkait nyeri, apakah itu bisa menurunkan nyerinya atau tidak mempengaruhi nyeri yang berikutnya.
ya, sama makna, meaning, arti nyeri. Ya, ini lebih luas lagi. Apakah nyeri itu akan diterima sebagai bagian ibadah, penggugur dosa, ataukah nyeri itu sebagai hukuman, sebagai karma, ya? Bagaimana penerimaan seseorang terhadap nyeri? Itu faktor-faktor yang mempengaruhi respon nyeri. Ada banyak faktor lainnya ya yang tidak saya bahas di sini. Contohnya kan bisa jadi orang yang berpendidikan semakin tinggi maka cara mengekspresikan dirinya lebih kalem dibandingkan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Ini terkait dengan faktor tahap perkembangan yang saya singgung sedikit. Pada fase anak-anak, school age children, ya, ada perilaku-perilaku terkait dengan cara mengekspresikan dia nyeri, ya. Anak dengan school age children, anak usia sekolah, dia sudah bisa mengekspresikan, menyatakan, mengungkapkan karakteristik nyeri di mana lokasinya, intensitas, dan mendeskripsikannya. Ya, kalau anak kecil di bawah usia sekolah, anak toddler, anak TK, anak PAUD, anak 2 tahun, nggak nyeri pun ngaku nyeri gitu. Kesandung, aduh gitu, nyeri ya, nyeri yang ditunjuk perut, bisa jadi begitu ya. Kemudian bisa mengembangkan mekanisme coping, mengusap, ya, memeluk seperti itu. Kemudian anak remaja. Anak remaja dia tergantung lingkungan terkadang ya, karena pengaruh lingkungan pada anak remaja itu besar, terutama peer-nya. Ya tadi kejatuh gitu ya. Ada anak remaja SMA jatuh, duk, dengkulnya melecet. Tapi nggak mengadu karena di situ ada orang lain ya. Tapi coba kalau dia sendiri, mungkin ada umpatan, ada kata-kata kasar yang keluar gitu ya. Malunya sih lebih besar daripada nyerinya ya kalau anak remaja ya. Oke, jadi mereka seringkali tidak mengekspresikan nyeri karena ada lingkungan yang mempengaruhi. Kemudian adult, usia dewasa seringkali mengabaikan nyerinya. Karena dia kuat, dia harus bertahan, dia harus bekerja, seperti itu ya. Jadi seringkali nyeri itu tidak dirasakan sampai benar-benar itu mengganggu tidur, mengganggu aktivitas, baru dia akan mencari pertolongan. Kemudian kalau orang yang lebih tua, lansia, older adult, ini menerima nyeri sebagai bagian dari proses kehidupannya, sebagai bagian dari penuaannya. Ya, selama nyeri itu tidak menimbulkan masalah kesehatan menurut mereka gitu. Nyeri hipertensi kan nyeri nyut-nyutan terus tuh. Tapi bisa dianggap tidak ada nyeri menurut mereka. Ah, ini mah nyeri udah biasa kalau udah sakit tua. Ya, itu orang tua. Nah, ini contoh bagaimana tahap perkembangan mempengaruhi persepsi atau meaning, perilaku, makna nyeri. Ini yang tadi kita bahas, ada teori gate control ya. Ketika di sini ada tampak dua serabut ya, serabut C dan serabut A delta. Serabut C itu yang kecil ya, pembawa impuls nyeri. Serabut alfa ini yang bisa kita manfaatkan untuk memblokade jalur nyeri. Ya, serabut C akan menghantarkan nyeri nosiseptik ya menuju ke otak ya. Selanjutnya ada serabut A delta, dia serabutnya lebih besar, ini yang bisa kita gunakan misal untuk stimulasi pijat atau dengan elektrik ya, dengan TENS gitu supaya bisa menghambat nyeri. Nah, ketika kita memberikan rangsangan pada serabut yang lebih besar, ya rangsangan mekanik atau dengan obat-obatan, ya, ini diharapkan gate-nya tertutup, gate yang menghantarkan nyeri tertutup sehingga yang terhantarkan ke otak adalah yang nyaman, pijatan nyaman, ya mungkin juga dengan sentuhan, dengan terapi panas, dingin, obat-obatan ini kan kenyamanan yang akan sampai ke
otak karena gerbang nyerinya ditutup. Lebih duluan gerbang serabut A delta untuk sampai ke atas, untuk sampai ke otak. Kita bahas terkait dengan pengkajian nyeri, ya. Tadi kita sudah banyak bahas tentang teori nyeri, bagaimana tipe, pengertian, karakteristik, kemudian batasannya, ciri, ya, tanda gejala, sampai ke fisiologi nyeri. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana mengkaji nyeri. Kapan kita mengkaji nyeri? Yaitu ketika pertama kali pasien mengeluh nyeri. Nah, dan ini harus direpetisi, harus diulang kembali. Kapan pengulangannya? Setelah penata laksanaan nyeri, setelah ada manajemen nyeri, setelah kita melakukan tindakan. Nih, kapan dilakukan assessment ulang terkait nyeri? Bisa setiap 30 menit atau 1 jam setelah pemberian obat nyeri, atau setiap 5 menit setelah pemberian nitrat atau obat intravena untuk pasien dengan masalah kardiak. Pada pasien yang menjalani prosedur yang menyakitkan, setiap shift jaga, setiap sebelum transfer pasien, dan sebelum pasien pulang. Ini harus dilakukan assessment ulang untuk nyeri. Untuk pengkajian subjektif dari nyeri, kita bisa gunakan pengkajian secara mnemonik, yaitu pengkajian mnemonik apa? Yaitu ada P, Q, R, S, T, urutannya seperti itu. Mudah diingat ya, pengkajian subjektif nyeri adalah P, Q, R, S, T secara mnemonik. P adalah provocating, ya, hal yang memprovokasi, yang menimbulkan nyeri itu bisa timbul atau terasa lebih berat. Q adalah quality, kualitas nyerinya seperti apa. R adalah region atau tempatnya di mana. S adalah severity, intensitas. Tapi di sini bisa dimaknai mengukur severity itu dengan scale, dengan skala nyerinya berapa. Serta time. Time itu adalah durasi waktu kapan nyerinya timbul, berapa lama nyerinya. Mari kita pelajari satu persatu. Untuk P, yaitu provocating incident atau palliative incident, hal yang meningkatkan, memperberat, mencetus, atau paliatif, meringankan nyeri pasien. Ya, jika curiga nyerinya psikogenik, ya, karena masalah psikologi seharusnya fisik itu tidak ada trauma, tidak ada tusukan, tidak ada laserasi dan sebagainya, itu karena psikogenik, maka eksplorasi perasaan untuk menanyakan perasaan apa saja yang mencetuskan nyeri. Oh, saya teringat kejadian saya jatuh di jalan, itu sudah menimbulkan nyeri di lutut saya. Nah, seperti itu contohnya. Contoh kalimat pengkajian untuk P, ya, provocating atau palliative incident. Bagaimana kondisi Anda sehingga muncul rasa nyeri, ya, atau faktor apa saja yang membuat nyeri meningkat, faktor apa saja yang membuat nyeri bisa berkurang. Itu mengkaji P, provocating atau palliative incident. Setelah P ada Q, yaitu quality of pain. Ini terkait dengan mengkaji bagaimana rasa nyeri dirasakan secara subjektif. Seringkali pasien mendeskripsikan nyeri dengan kalimat nyeri saya tajam, nyeri saya tertusuk-tusuk, nyeri saya tumpul, nyeri saya berdenyut, nyeri saya seperti terbakar, ya, berpindah-pindah, tertindih, perih, dan sebagainya, teriris-iris, ya. Itu cara pasien mendeskripsikan nyeri sesuai dengan banyak faktor yang mempengaruhi nyeri, ya. Nah, perawat sebaiknya tidak memberikan kata-kata deskriptif pada pasien, biar pasien mengungkapkan apa yang dirasakannya. Jadi, pertanyaannya terbuka, bukan close question. Bapak, apakah nyerinya tajam? Nah, kan jawabannya hanya yes or no, tapi contoh, coba jelaskan pada saya seperti apa nyeri yang Bapak rasakan. Itu open question, ya.
Setelah P ada Q, ada R. R adalah region, ya, regional, region, lokasi. Pengkajian untuk mengidentifikasi letak atau lokasi nyeri secara tepat, adanya radiasi dan penyebabnya. Contoh kalimatnya mudah, di mana, where, ya, di mana, dan tujukan dengan misal dengan jari rasa nyeri yang paling hebat, ya. Apakah rasa nyeri tersebut menyebar di area sekitar nyeri? Itu untuk bertanya tentang R. Selanjutnya yaitu pengkajian S, ya. Kita sudah bicarakan pengkajian P, Q. Nah, sekarang R dan S, ya. S ini severity, yaitu tingkat keparahan. Tingkat keparahan nyeri pasien, ya. Ini merupakan karakteristik yang paling subjektif dari pengkajian nyeri. Pada pengkajian ini, pasien diminta untuk menggambarkan nyeri yang dia rasakan. Apakah itu nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat. Skala deskriptif ini merupakan alat ukur dan tingkat keparahan yang lebih sedikit objektif. Contohnya kita bisa menggunakan numeric rating scale, angka 0 sampai angka 10, pakai ruler, pakai penggaris nyeri, ya. Contoh pertanyaannya kita lihat kan penggaris nyerinya angka 1 sampai 10, ya, sambil bertanya seberapa berat nyeri yang Anda rasakan. Ingat sambil melihat skala deskriptif, ya, tentang 1 sampai 10. Contohnya begini, ini ada penggaris, kalian bisa menggunakan penggaris biasa, kalian bisa gambar, ya, dari level angka tingkat 0, 1, 2, sampai 10. Jelaskan kepada pasien, ya, 0 itu tidak ada nyeri, ya, 1 sampai 3 itu nyeri yang ringan, ya, semakin bertambah angkanya semakin memberat, ya. Kemudian 4 sampai 6 itu nyeri yang ringan, yang sedang. Kemudian 7 sampai 9 itu nyeri berat sampai sangat berat. Nyeri yang sangat buruk itu 10. Semakin dari 0 sampai menuju ke atas itu semakin berat nyerinya. Nah, ini tentukan, pasien suruh menentukan dengan visual seperti ini, dengan melihat, ya, bukan dengan ngawang-ngawang. Kita nggak bawa peralatan pengkajian nyeri, gitu, guys. Kemudian ada juga ini menggunakan Wong-Baker Face. Wong-Baker Face ini mengkaji nyeri untuk anak-anak, karena anak-anak penggambaran numerikal itu masih terbatas. Mereka tahu angka 0, angka 1, angka 2 tahu, tetapi tidak memaknai bahwa angka 2 itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan angka 1. Ya, jadi belum sekompleks itu pengertian numerik untuk mereka. Maka untuk anak-anak kita menggunakan Wong-Baker Face. Atau untuk lansia yang sudah kehilangan ada penurunan fungsi kognitif, terutama dalam numbering. Ya, sehingga kita bisa menggunakan skala wajah Wong-Baker. Ya, tersenyum, tidak ada nyeri, kemudian sedikit mengerutkan dahi, tersenyumnya lebih kecil, ya. Ini nyeri sedang, nyeri ringan, kemudian ini memberat, tidak ada senyum, ya. Kerutan wajahnya mungkin ada atau bertambah berat, ya. Ini nyeri sedang, kemudian ini nyeri yang berat, ya. Tidak tersenyum, mungkin suka ada keluhan, ya. Ini tampak mengkerut wajahnya, sama sekali tidak tersenyum, ya, tidak mau berbicara, ini tambah berat, atau bahkan sampai menangis, gitu. Ada kombinasi, ya, numeric rating scale yang atas, kemudian verbal descriptor scale, kemudian Wong-Baker sama activity tolerance scale. Ya, 0 tidak ada nyeri sampai 10, nyeri sangat berat. Kita maknai verbal descriptor scale-nya, 0 itu tidak nyeri, ya, 1 sampai 3 nyeri ringan, 4 sampai
5, 6 ini adalah moderate pain, 7, 9 ini severe pain, nyeri berat, dan 10 nyeri yang sangat berat. Ya, dengan skala Wong-Baker mengikuti. Kemudian kalau activity tolerance scale ini terkait dengan apakah ada pernyataan tidak nyeri. Untuk nyeri ringan, saya bisa abaikan, saya bisa tetap melakukan aktivitas, saya bisa tidur, seperti itu. Atau ini mulai interferes, dia mulai mengganggu beberapa aktivitas saya, yaitu untuk moderate pain. Kemudian untuk moderate pain yang lebih berat lagi, skala 6 gitu ya, ini mulai mengganggu konsentrasi saya. Ya, untuk nyeri yang berat, ini mengganggu pemenuhan kebutuhan fisik saya, kebutuhan basic saya. Saya tidak bisa menyiapkan makan sendiri, saya terganggu tidurnya, saya tidak bisa beraktivitas seperti itu, mengganggu basic need sendiri. Kemudian kalau nyeri yang sangat berat, jelas ini membutuhkan bantuan activity daily living-nya, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan membutuhkan bed rest, istirahat. Okay. Yang terakhir dari pengkajian mnemonik yaitu PQRS T. T adalah time, waktu. Ini pengkajian untuk mendeteksi kapan nyeri muncul, berapa lama, kapan nyeri muncul, kemudian how long, berapa lama nyeri berlangsung, apakah bertambah buruk pada malam hari atau siang harinya. Contoh pengkajiannya, kapan nyeri muncul, apakah gejalanya mendadak, apa perlahan-lahan atau seketika itu juga, kemudian apakah gejala yang timbul itu terus-menerus atau hilang timbul, berapa lama, ya, kapan terakhir kali pasien merasa tenang, merasa nyaman, merasa sangat sehat, bebas dari nyeri, gitu. Untuk manajemen nyeri yang bisa Pembelajaran berikutnya adalah terkait dengan manajemen nyeri. Ada banyak sekali yang bisa dilakukan perawat, baik sebagai terlibat dalam manajemen nyeri farmakologis maupun yang non-farmakologis atau komplementer. Untuk manajemen nyeri secara farmakologis, kita sebagai pemberi atau administrator obat, kita sebagai edukator, kita sebagai kolaborator, dan sebagainya. Untuk di manajemen obat secara farmakologis nanti bisa dipelajari lebih lanjut di farmakologi. Ya, ada topik khusus terkait dengan analgesik ya untuk mengatasi nyeri. Untuk manajemen nyeri yang non farmakologis atau tindakan inti keperawatan nanti bisa dilanjutkan pembelajarannya lewat video ajar secara mandiri ya. Sedikit saya ulas, kita ada art terapi atau terapi seni dengan menggambar, melukis, bernyanyi seperti itu. Art terapi. Kemudian juga bisa musik terapi, terapi humor, distraksi, pijat, ya ada banyak sekali. Di media pembelajaran saya selanjutnya ada hasil penelitian saya bahwa pasien pasca operasi bedah jantung bisa menurun intensitas nyerinya dengan dilakukan light massage atau pijatan ya. Ini juga bisa menjadi intervensi mandiri keperawatan. Kita juga bisa memberikan akupresur, akupunktur, meditasi, relaksasi autogenik dan sebagainya. Manajemen nyeri silahkan dipelajari secara mandiri. Mungkin sampai sini ada diskusi, ada pertanyaan, silahkan kalau mau open mic-nya. Oke, Mbak Yanuar, Mbak Yuniar. Ya Ibu, terima kasih. Saya mau tanya untuk penggunaan terapi panas seperti TENS, laser, ultrasound. Itu kan tadi sempat Ibu singgung di ini ya, channel gap itu ya Bu ya.
buka tutup pintu, nyeri yang sampai ke cerebri. Itu kan dia bisa menghambat ya Bu, menghambat nyeri atau mengurangi rasa nyeri itu. Apakah terapi panas seperti itu juga memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak, Bu? Gitu. Terima kasih. Oke, baik Mbak Yuniar. Tadi ada apakah terapi panas, terapi pijat juga, terapi dingin ya bisa memperbaiki jaringan sekitarnya. Ya, selain juga meningkatkan modulasi nyeri sehingga nyeri bisa menurun. Ya, saya bantu ini bisa memperbaiki kondisi jaringan sekitarnya. Contoh, pasiennya mengalami nyeri karena inflamasi, karena ada peradangan ya, ada radang sendi. Saat ini pasiennya ada kemerahan, ada bengkak, ya, ada nyeri, gangguan mobilitas, tidak bisa ditekuk atau nyeri untuk berjalan. Kita bisa berikan kompres dingin. Dengan kompres dingin, dia akan menurunkan biological injury, jadi menurunkan cellular injury sehingga agen-agen inflamasi akan tidak menyebar, ya, tidak menyebar ke jaringan yang lebih luas sehingga inflamasinya terlokalisir. Contohnya begitu. Ada lagi pijat misal. Pijat untuk mengatasi nyeri jelas ya dia akan meningkatkan produksi beta endorfin ya. Nah, selain itu pijat juga memperbaiki sirkulasi di jaringan sekitarnya sehingga metabolisme sel-sel di sekitarnya akan membaik. Begitu nggih, Mbak Yuniar? Nggih, matur nuwun Ibu. Oke, baik. Berikutnya Mbak Anissa Haryani, silakan. Aku mau bertanya, apakah nyeri akut bisa berkembang menjadi nyeri kronis? Oke, apakah nyeri akut bisa berkembang menjadi nyeri kronis? Bisa, ya, selama dia periode nyerinya masih berlanjut terus. Ya, ternyata kok nyerinya lebih dari 3 bulan, nyerinya menjadi 6 bulan, ya, nyerinya awalnya karena benjolan saja, misal dicurigai, misal ada bisul gitu ya, bisul di bawah kulit, nyeri itu, sudah berapa lama? 1 minggu gitu. Kemudian bisulnya dieksisi, dikeluarkan, misal ya, ternyata kok masih ada timbul bisul di lokasi yang sama begitu ya, yang ternyata itu berbulan-bulan bisa menjadi lebih 3 bulan, yang ternyata bukan bisul biasa, ternyata itu adalah eksudasi kanker gitu. Ternyata sebetulnya itu adalah kanker jaringan lunak begitu. Ya, bisa sangat bisa. Jadi selama perkembangan penyakitnya, nyeri akut bisa berubah menjadi nyeri kronis kalau durasinya menjadi lebih dari 3 bulan. Begitu Mbak Anissa, nggih. Silakan, ada lagi? Saya Bu ingin bertanya lagi. Ya, silakan. Misalnya kita ada cedera ini Bu pada ligamen dikarenakan TFCC. Apakah penggunaan Decker itu sangat efektif Bu untuk mengurangi imobilisasinya gitu? Oke, efektif dan tidak efektif itu individual ya, karena persepsi nyeri pun sangat subjektif ya. Tapi penggunaan pressure, penggunaan Decker bisa menurunkan nyeri karena cedera otot, cedera ligamen. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, kalau dirasa cukup diskusinya. Bu, izin bertanya. Oke, baik, Mbak Nurul, silahkan. Pada kasus pasien yang mengalami penyempitan saraf pinggang, bukan? Itu kan pinggangnya sedang sakit, bukan? Terus pengobatannya itu menggunakan yang inframerah itu, Bu. Nah, itu bagaimana Bu mekanisme nyeri pada pinggangnya itu bisa hilang gitu menggunakan itu? Baik, Ibu.
Oke, untuk inframerah teknologinya dia menggunakan wave, menggunakan panjang gelombang dan juga ada efeknya yaitu terasa hangat. Nah, hangat ini akan meningkatkan sirkulasi di jaringan cedera yang di jaringan sekitar yang cedera sehingga metabolisnya membaik, tidak ada produksi asam laktat karena asam laktat yang meningkat juga akan menimbulkan nyeri. Ya, akan menimbulkan kerusakan jaringan sehingga terekspresi prostaglandin. Begitu nggih Mbak Nurul? Baik, Ibu. Makasih. Nggih. Bu, mau bertanya? Silakan Mas Aris. Itu kalau nyeri sendi itu bisa melakukan penyakit keturunan nggak, Bu? Oke, apakah nyeri sendi itu keturunan? Ini harus didiagnosis dulu ya. Kita perawat ataupun orang awam tidak boleh self-diagnosis, tidak boleh mendiagnosis sendiri ya. Harus ke dokter, harus ke psikiater, harus ke psikolog begitu untuk mendiagnosis penyakit-penyakit. Oke. Nah, saya beri gambaran begini. Nyeri sendi ini terkait dengan banyak penyakit. Bisa sarkoma, kanker pada tulang, bisa fraktur, patah tulang, bisa artritis. Artritis itu banyak lagi jenisnya, ada osteoartritis, ada gout artritis, ada rheumatoid artritis, mungkin juga osteoporosis. Jadi nyeri sendi itu common sign, tanda yang sangat banyak dijumpai pada berbagai penyakit tulang-tulang dan muskulus. Ya, sehingga harus didiagnosis dulu. Apakah itu sarkoma, apakah itu kanker tulang, bisa itu menjadi keturunan. Ya, karena kanker apapun bisa diturunkan kepada anak. Ibu menurunkan kepada anak, ayah menurunkan kepada anak. Juga artritis. Artritis ini erat kaitannya dengan pola atau gaya hidup. Ya, seorang anak biasanya kan masih dietnya sama ya, asupan makannya sama dengan orang tuanya, ya sehingga itu memungkinkan artritis itu diturunkan. Tetapi akan berbeda apabila nyeri sendinya misal karena fraktur, ya karena dislokasi. Fraktur dislokasi itu individual, tidak diturunkan. Jadi tergantung pada diagnosis penyakit medisnya dulu. Punya gambaran gitu nggih, Mas Aris ya? Ya, Bu. Oke. Ada lagi? Alhamdulillah diskusinya hangat nggih. Coba kita memiliki waktu yang lebih luas untuk bicara nyeri karena nyaris semua penyakit itu ada nyerinya. Kalian patah hati nyeri nggak? Nyeri kan? Seperti tertusuk-tusuk gitu hatinya itu nyeri psikologis gitu ya. Nggak harus sakit fisik untuk nyeri ya. Yang ketawa pernah patah hati. Oke. Kalau demikian kita tutupkan dulu nggih. Pembelajaran kali ini jangan lupa teruskan pembelajarannya secara mandiri. Besok saya akan unggah materi seutuhnya di Sekalsa. Semoga bermanfaat. Kalau ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Silahkan boleh. Baik, boleh meninggalkan kelas. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Dadah, Bu.